Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dengan NIM 2015001 dari Fakultas Tabiah Prodi BKPI Perguruan Tinggi IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Yang terhormat Bapak Gustin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini tujuan saya yaitu ingin memenuhi tugas Pancasila, yaitu menganalisis. Tugas analisisnya terdiri dari dua tema. Tema pertama, peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 terhadap demokrasi masa kini. Tema kedua yaitu analisis kondisi partai politik dan pemilu masa kini dan masa yang akan datang. Baiklah, akan saya jabarkan terlebih dahulu. Tema pertama yaitu peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 terhadap sistem demokrasi masa kini. Sebelum saya membahas tentang perannya, maka akan saya bahas terlebih dahulu makna dari Pancasila, generasi 4.0 dan demokrasi itu sendiri apa. Yang pertama akan saya bahas tentang makna Pancasila. Pancasila disebut sebagai pilar ideologis negara Indonesia atau bisa juga disebut sebagai dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Misalnya, menentukan suatu keputusan untuk kemajuan negara, untuk perkembangan negara Indonesia, serta apa yang kita lakukan itu harus berpedoman pada Pancasila dan harus Pancasila sebagai dasarnya, karena dasar dan pedoman negara itu adalah Pancasila. Setiap memutuskan atau bergerak untuk memajukan negara, untuk membuat negara berkembang, maka harus berpedoman pada Pancasila. Apapun yang kita lakukan harus berpedoman pada Pancasila. Yang kedua, makna generasi 4.0. Generasi 4.0 adalah generasi yang hidup dan berkembang di masa sekarang, disertai globalisasi yang semakin pesat perkembangannya, seperti teknologi yang semakin maju, dunia digital yang semakin luas, dan internet yang semakin berkembang pesat. Pada masa ini, generasi merupakan generasi yang cerdas dengan teknologi yang cerdas pula. Di sini, pemuda Indonesia dituntut untuk cerdas demi menyaingi perkembangan globalisasi yang semakin pesat agar tidak ketinggalan perkembangan teknologi. Kita harus bekerja sama dengan teknologi yang semakin berkembang. Pemuda harus cerdas dalam memilikinya ataupun dalam menggunakannya, agar kita tidak dibodohkan oleh teknologi tersebut dan tidak ketinggalan zaman atas perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masa globalisasi. Yang ketiga, makna demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga dapat disebut sebagai sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksud dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka akan saya jelaskan dari rakyat terlebih dahulu. Dari rakyat maksudnya pada kegiatan pemilihan umum dari rakyat, yaitu orang yang mencalon jadi wakil rakyat yang mewakili semua rakyat Indonesia untuk memimpin negara agar terstruktur atau berjalan dengan rapi. Dan oleh rakyat yaitu orang yang memilih, yaitu dari rakyat yang memilih wakil rakyat untuk menjadi pemimpin dalam menjalankan struktur negara agar berkembang dan maju. Dan untuk rakyat, apa yang dilakukan
oleh wakil rakyat adalah untuk rakyat, untuk kemajuan negara, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan lain sebagainya. Sistem demokrasi pada masa generasi 4.0 adalah di mana pemuda juga bergerak untuk memajukan atau mensejahterakan negara Indonesia dengan perannya dalam masa globalisasi yang semakin pesat, yaitu pemuda-pemuda yang cerdas yang menciptakan teknologi-teknologi yang cerdas juga, atau bisa memanfaatkan teknologi yang cerdas itu dengan sebaik mungkin, yang bisa menghasilkan generasi-generasi yang cerdas. Setelah penjabaran maknanya, maka akan saya lanjutkan ke penjabaran peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 terhadap sistem demokrasi masa kini. Peran Pancasila sebagai dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara itu yaitu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, membuat negara Indonesia berkembang dan memiliki kemajuan pesat. Generasi 4.0 dalam menjalankan tugasnya atau menentukan sesuatu harus dengan pedoman negara atau tidak terlepas dengan pedoman negara, yaitu Pancasila. Generasi 4.0 menghadapi sistem demokrasi masa kini di mana dituntut untuk cerdas dalam menyikapi perkembangan globalisasi yang semakin pesat, yaitu dapat menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dengan sangat baik atau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat mengembangkan negara dan membuat negara Indonesia semakin maju. Kecerdasan generasi 4.0 yaitu kecerdasan dalam menciptakan teknologi-teknologi yang canggih atau memanfaatkan teknologi-teknologi yang canggih tersebut dengan sangat baik, dimanfaatkan untuk keperluan yang mana akan membawa dampak positif kepada negara atau kepada halayak ramai. Karena jangan sampai kita diperdayakan oleh teknologi itu sehingga kita akan semakin tertinggal oleh perkembangan teknologi tersebut. Sistem demokrasinya yaitu kebebasan dalam menggunakan teknologi tetapi tetap dengan pedoman atau dasar negara. Baiklah, selanjutnya ke tema yang kedua. Tema yang kedua yaitu menganalisis kondisi partai politik dan pemilu pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebelum saya memaparkan tentang kondisi partai politik dan pemilu, maka akan saya paparkan terlebih dahulu makna dari partai politik dan pemilu itu apa. Yang pertama, makna dari partai politik. Makna partai politik. Partai politik adalah organisasi dengan anggota-anggota yang mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan menjalankan ideologis negara. Yang kedua, makna dari pemilu. Makna pemilu adalah pemilihan umum yang dilakukan oleh semua orang yang sudah memiliki hak suara dalam pemilihan. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih wakil rakyat dalam mengisi jabatan politik tertentu. Kondisi partai politik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pada masa sekarang terjadinya politik keuangan yang menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN terus terjadi. Yaitu pada pemilihan umum politik keuangan masih tetap terjadi walaupun sudah dimulai pemerintah dalam mencegahnya. Sering terjadi pada masa-masa sebelumnya. Jika tidak dicegah, maka akan terus terjadi sehingga menyebabkan
kondisi partai politik masa yang akan datang tetap sama pada masa sekarang. Politik keuangan tersebut sering terjadi pada pemilihan umum. Kondisi pemilu atau pemilihan umum pada masa sekarang yaitu kurangnya kesadaran rakyat, di mana sebagian rakyat tidak ingin mengeluarkan hak suaranya pada pemilihan umum jika tidak ada politik keuangan. Hal ini terjadi karena mereka telah terbiasa pada masa-masa sebelumnya, sehingga menyebabkan mereka tidak ingin mengeluarkan hak suaranya jika tidak ada politik keuangan. Sehingga hal pemikiran seperti ini harus dihapuskan dari pemikiran rakyat demi kemajuan bangsa Indonesia, dan diharapkan dengan politik bersih yang terjadi akan merubah rakyat Indonesia atau menutup kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di masa-masa yang akan datang atau setelahnya. Jika terjadi terus politik keuangan, maka menyebabkan masa yang akan datang tetap sama kondisi pemilunya, yaitu kurangnya kesadaran pemikiran rakyat dan calon wakil rakyatnya. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian penyampaian dari saya. Analisis tema pertama dan tema kedua. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah semata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.